Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sufisme. Adapun teman-teman kelompok 4 yang akan membahas ada Andri Mahendra, Aninda Fatia, Dewi Safitri, Dewi Suryani, Ninda Pangesti, dan Risyana. Yuk, happy watching teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pangesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang nafs dan qalb serta sufisme dan kesadaran kosmik. Nafs berarti jiwa atau sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Syahid Hawa menjelaskan bahwa nafs berarti istilah yang meliputi kekuatan atau syahwat. Umumnya, definisi ini digunakan oleh sufi karena mereka memaknai bahwa al-nafs merupakan sumber dari sifat tercela dalam diri manusia. Adapun nafs dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafs al-mutmainnah, yaitu keadaan jiwa merasa tenang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengahlakkan syahwatnya. Yang kedua, nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang disinari oleh cahaya hati, di samping juga masih memperlihatkan keburukan. Ketiga, ada nafs al-amarah, yaitu kondisi jiwa yang mempunyai kecenderungan terhadap tipe kejasmanian, selalu menarik hati agar menghadap ke arah bawah karena yang di bawah itu merupakan sumber dari perilaku tercela. Selanjutnya ada qalb. Qalb menurut bahasa berarti membalik karena ia sering kali berbolak-balik, kadang senang, kadang susah. Umumnya, qalb ini dimaknai dengan hati. Hati menurut psikologi sufi menyimpan kecerdasan dan kearifan terdalam. Hati bagi para sufi bukan hanya mengacu pada segumpal darah yang terdapat dalam dada, melainkan kemampuan hati tersebut sangat tergantung pada sifat hati itu sendiri. Jadi, karena ia tidak bisa terlepas dari pengaruh panca indera, syahwat, dan cinta, sejauh hati itu bersih dari kendala yang menutupinya, ia akan dapat mengangkat hakikat-hakikat yang ada. Selanjutnya ada sufisme dan kesadaran kosmik. Sufisme merupakan sebutan kaum orientalis barat pada tasawuf. Orang-orang sufi yang ternama pada mulanya juga mengagumi pandangan-pandangan yang lahir yang dapat diraba dan dirasakan dengan panca indera. Tetapi lama-kelamaan kepuasan merasakan yang lahir itu berangsur susut, maka hilanglah keindahan dunia yang dapat dirasakan dan mereka berdalih ke dalam dunia rohani. Dunia yang tidak dapat diraba dengan panca indera tetapi dapat dirasakan dengan kelezatan perasaan yang halus. Dunia yang gaib berpadu dengan arti cinta dan kesempurnaan. Kemudian ada kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik menurut definisi dari tokoh psikologi transpersonal yaitu Richard Maurice Bach, cosmic consciousness merupakan kesadaran akan kehidupan dan tatanan alam semesta yang ditandai dengan peningkatan derajat moral, perasaan melayang, kegembiraan, kesenangan, pengertian moral, rasa keabadian, dan kesadaran akan kehidupan yang kekal. Kosmos berfungsi sebagai pengetahuan yang suci dan simbol yang mencerminkan sifat-sifat dan nama-nama ilahi yang menjadi akar bagi realitas fenomena alam. Maka kosmik diartikan sebagai teofani. Secara literally, to show God doesn't mean incarnation of God and thing, tetapi sebagai renungan keberadaan realitas tunggal. Berdasarkan prinsip seeing God everywhere, inti dari kesadaran terhadap kosmik ialah highest consciousness atau kesadaran tauhid pada Maha Kuasa. Poin dari the unity of consciousness ialah kesadaran puncak, yaitu melihat alam sebagai dia. Yang ketiga adalah langkah-langkah tazkiyah an-nafs. Langkah yang pertama yaitu muhasabatun nafs, yang artinya mengoreksi diri, di mana kita harus mengoreksi diri kita, apakah diri kita memiliki hati yang kotor atau memiliki hati yang bersih. Apabila kita memiliki hati yang kotor, maka kita harus melakukan taubat. Yang kedua itu ada taubat. Langkah yang kedua ada taubat, yang artinya perbaikan diri. Taubat merupakan tindakan lanjut dari introspeksi diri. Kita harus introspeksi diri kita sedalam mungkin, mengenali diri kita sedalam mungkin dan sebaik mungkin, sehingga kita bisa mengontrol diri kita dengan sebaik mungkin.
Langkah yang ketiga adalah mengisi detik-detik yang dilewati dengan berbagai amal saleh. Jiwa kita akan bersih apabila setiap detik yang kita lakukan itu adalah sebuah amal yang soleh. Langkah yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Nah, bergaul dengan orang-orang yang saleh ini sama halnya seperti kita pepatah yang mengatakan apabila kita bergaul dengan penjual parfum, maka kita akan kebagian harumnya. Nah, begitupun dengan pergaulan kita. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang soleh di sekitar kita, maka kita akan kebagian ilmu-ilmu solehnya. Adapun langkah yang kelima yaitu menghadiri majelis taklim atau majelis zikir. Dengan kita menghadiri majelis taklim atau majelis zikir, maka ilmu-ilmu baru akan kita dapatkan sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Langkah yang keenam adalah doa. Dengan kita berdoa dengan khusyuk dan yakin, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa memperbaiki diri kita, yaitu tazkiyah an-nafs tadi. Yang ketujuh adalah zikrullah, dalam artian selalu mengingat Allah. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, apabila kita selalu mengingat Allah, maka hati kita akan tentram dan damai. Dan apabila kita selalu percaya dengan Allah, insya Allah apapun yang kita jalani dan apapun yang kita dapat, itu kita percaya bahwa semua itu ada hikmahnya. Materi yang keempat adalah makam taubat atau taubah. Menurut Muzakir, taubat dapat dipahami bahwa manusia senantiasa berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Kesalahan dengan Allah dalam artian di sini bagaimana seseorang menjaga sholatnya, menjaga perintah-perintah dari Allah tersebut. Untuk menjaga kesalahan dengan sesama manusia, baik dalam bersosialisasi, dalam berhubungan, bagaimana cara seseorang tersebut untuk tidak angkuh, selalu rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makam zuhud. Zuhud merupakan makam yang terpenting dalam tasawuf. Untuk dapat berada dengan Allah, seorang muslim harus menjalankan perjalanan yang sangat panjang di stadion. Stadion ini yang disebut dengan makam. Tanda-tanda seorang zahid akan lebih mudah untuk mencapai makam zuhudnya. Ada 3 tanda, yaitu yang pertama itu seorang zahid tidak gembira jikalau sesuatu yang diinginkan tidak terwujud, namun tidak akan bersedih jikalau ada yang hilang. Yang kedua itu ada seorang zahid yang sama aja dengan jiwa. Apabila menerima celaan serta pujian, kaitannya dengan celaan itu adalah zuhud dalam harta. Sedangkan kaitan pujian itu adalah zuhud dalam pangkat atau kedudukan. Yang ketiga itu ada seorang zuhud, ia merasa dapatkan ketenangan jiwa dan hatinya itu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang selanjutnya itu ada makam sabar. Menurut Al-Ghazali, sabar itu dipandang sebagai pengangkangan tuntutan nafsu dan amarah. Yang dinamakan kesabaran jiwa itu as-sabar, sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut sebagai sabar al-badani. Kesabaran jiwa dibutuhkan dalam berbagai aspek, misalnya untuk menahan nafsu makan dan menahan hawa nafsu seks yang berlebihan. Al-Ghazali menjadikan sabar ini menjadi satu keistimewaan dan spesifikasi makhluk hidup. Al-Ghazali juga membedakan sabar pada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada sabar senantiasa istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu sabar dalam menghindarkan dan menjauhkan diri dari larangan yang Allah berikan. Dan yang ketiga itu sabar dalam menghadapi dan menanggung cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di kalangan sufi sendiri, sabar itu diartikan sebagai menjalankan suatu perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah diberikannya, dan serta menerima
segala percobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang makop tawakal atau tawakal. Berasal dari bahasa Arab yaitu wakila, yakilu, wakilan, yang berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, bersandar, dan bergantung. Istilah tawakal disebut di dalam Al-Quran dan berbagai bentuk sebanyak 70 kali. Dalam bahasa Indonesia, tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dalam penderitaan dan sebagainya, atau sesudah berikhtiar baru berserah kepada Allah. Secara harfiah, tawakal berarti menyerah diri. Menurut Al-Qushairi, lebih lanjut mengatakan bahwa tawakal tempatnya di dalam hati dan timbulnya gerak dalam perbuatan tidak mengubah tawakal yang terdapat di dalam hati. Hal ini terjadi setelah hamba meyakini bahwa segala ketentuan hanya didasarkan pada ketentuan Allah. Mereka menganggap jika menghadapi kesulitan, maka yang demikian itu sebenarnya adalah takdir Allah. Nah, pengertian tawakal yang demikian itu sejalan pula dengan ditemukannya Harun Nasution. Ia mengatakan bahwa tawakal adalah menyerah diri kepada qada dan juga qadar, selamanya dalam keadaan tentram. Jika mendapat pemberian, berterima kasih. Jika tidak mendapat apa-apa, bersikap sabar dan menyerah kepada qada dan qadar Tuhan, tidak memikirkan hari esok, cukup dengan apa yang ada hari ini, tidak mau makan jika ada orang lain lebih berhajat pada makanan tersebut dari dirinya. Percaya kepada janji Allah, menyerah kepada Allah, dengan Allah dan karena Allah. Al-Ghazali mengutamakan gambaran orang tawakal itu adalah sebagai berikut. Pertama, berusaha untuk memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Kedua, berusaha memelihara sesuatu yang dimilikinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketiga, berusaha menolak dan menghindari dari hal-hal yang menimbulkan mudarat. Berikutnya, berusaha menghilangkan yang mudarat. 30, bertawakal termasuk perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya ada makop ridho. Kata ridho berasal dari radiyah, yarda, dan risawanan, yang artinya senang, puas, dan memilih persetujuan, menyenangkan, dan menerima. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ridho adalah rela, suka, senang hati, perkenan, dan rahmat. Harun Nasution mengatakan bahwa ridho berarti tidak berusaha, tidak menentang qada dan juga qadar Tuhan. Menerima qada dan qadar dengan hati senang, mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang ditinggalkan di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Merasa senang menerima malapetaka, sebagaimana merasa senang menerima nikmat. Tidak meminta surga dari Allah dan tidak meminta dijauhkan dari neraka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makom mahabbah dan makom ma'rifah. Perlu kita ketahui bahwa mahabbah itu adalah mencintai. Dalam kajian tasawuf itu, mahabbah itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita taat kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya gitu. Kita ketahui bahwa cinta itu, ketika kita sudah cinta, maka kita akan meluapkan dalam hati kita karena rindu ingin bertemu gitu. Jadi bisa dikaitkan bahwa cinta kepada Allah itu adalah luapan dan gejolak hati karena ingin bertemu. Dengan salah satu caranya adalah taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita tahu bahwa cinta itu sering mendatangkan kebutaan dan ketulian. Cinta membutakan segalanya kecuali terhadap yang dicintainya, sehingga orang itu tidak bisa melihat apapun kecuali dia. Sama halnya dengan kita mencintai Allah gitu. Ketika kita sudah makom mahabbah kita terbuka, maka rasa cinta kita akan hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini ada 3 bagian ya dalam mahabbah ini. Yang pertama,
cinta karena Allah, yang kedua cinta untuk Allah dan kepada Allah, dan yang ketiga cinta bersama Allah gitu. Nah, cinta kita sebagai makhluk kepada Allah adalah suatu kualitas yang mengejawantah ya dalam hati orang beriman yang taat gitu. Jadi suatu kualitas yang sangat baik karena kita mencintai Allah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap cinta yang bukan karena Allah itu adalah batil. Kemudian setiap amal yang tidak dimaksudkan karena Allah juga itu adalah batil. Sehingga apapun yang kita lakukan harus berlandasan karena Allah. Karena maqam mahabbah itu sudah terbuka, kita mencintai Allah, apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kita lakukan. Karena sejatinya ketika kita mencintai seseorang juga pasti akan kita lakukan untuk membahagiakannya. Sama seperti halnya maqam mahabbah. Ketika kita mencintai Allah, pasti apapun yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua yaitu tentang maqam ma'rifah. Perlu kita ketahui bahwa maqam ma'rifah ini atau yang disebut ma'rifah ini adalah pengalaman atau pengetahuan. Jadi objeknya itu tidak hanya terkait yang zahir gitu, tapi melainkan lebih kepada batin gitu. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifah ini adalah upaya mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang diawali dengan pensucian jiwa dan zikir kepada Allah secara terus-menerus gitu. Sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Allah dengan hati nuraninya gitu. Oleh karena itu, dalam pengenalan Allah ini kita diharuskan untuk selalu mengingatnya dengan cara berzikir, sehingga akan menghasilkan bahwa pengenalan kita terhadap Allah bukan hanya sebatas nama, tetapi melainkan meresapinya dengan berzikir gitu. Di sini ada dua tokoh ya, tokoh maqam mahabbah ini ada, maqam ma'rifah ini ada dua. Yang pertama Imam Al-Ghazali dan yang kedua itu Sunun Al-Misri gitu. Nah, dalam hal ini juga ma'rifah terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang berada di Quran surah An-Nur ayat 40, bahwasannya barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ketika Allah tidak memberikan cahaya itu kepada kita untuk mengenal Allah, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya kedekatan atau pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Selanjutnya yang perlu kita tanamkan untuk mendapatkan maqam ma'rifah ini yaitu dengan qalbu atau hati dan akal. Karena dengan hati dan akal itu pengetahuan itu akan melekat. Ketika kita menggunakan akal untuk mengenal Allah, maka hati akan menikmati rasanya kenikmatan untuk lebih dekat dengan Allah. Dari selanjutnya itu substansi esoteris dan eksoteris dalam pandangan tasawuf. Eksoteris merupakan aspek luaran dari agama, di mana meliputi penyebutan nama Tuhan, pemakaian lambang dan simbol, di mana setiap agama itu memiliki cirinya masing-masing. Yang kedua, aspek esoteris itu berasal dari dalam, di mana menyangkut masalah batinia serta bentuk beraktualisasi dalam beragama. Nah, seperti agama lainnya itu, Islam memiliki dua dimensi. Dimensi luar yaitu eksoteris yang mengambil bentuk syariat, dan dimensi dalam yaitu esoteris yang mengambil bentuk tasawuf. Tasawuf itu seperti jantung ajaran Islam, dimana tasawuf itu tuh tersembunyi dari pandangan, meski menjadi sumber batin kehidupan dan menjadi pusat pengatur seluruh organisme keberagaman, sementara syariat adalah hukum Tuhan yang membuat seseorang menjadi muslim dan menerimanya. Kemudian, tanpa menjalani syariat, kehidupan tasawuf itu tuh adalah mustahil. Sesungguhnya di dalam tasawuf itu terjalin
hal-hal yang diterangkan secara syariat. Jadi, apapun yang diterangkan di syariat itu ada juga di tasawuf, dan tasawuf itu dijelaskan juga di dalam syariat. Jadi, kedua-duanya ini sangat memiliki keterikatan. Nah, baik tasawuf maupun syariat, kedua-duanya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebenarnya yaitu pengalaman sufi. Sufi adalah seseorang yang memiliki tingkat religius atau spiritual yang sangat tinggi. Mereka golongan hamba Allah yang berharap bisa mendekat kepadanya dengan sedekat-dekatnya. Namun, pengalaman para sufi terhadap Tuhannya itu berbeda-beda, sebab pengalaman itu didapatkan secara personal. Jadi, setiap individunya itu memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa pengalaman sufi yang bisa dilaluinya. Yang pertama yaitu Ittihad, merupakan pengalaman batin yang dirasakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, di mana Ittihad sendiri merupakan penyatuan batin dengan Tuhannya ketika sifat kemanusiaannya itu telah hancur dan hanya ada sifat ketuhanan yang ia rasakan. Maka pada saat itulah jiwa seorang sufi menyatu dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu hulul. Secara harfiah, hulul itu Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia. Jadi, manusia yang telah mencapai di tahap hulul ini mampu melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya itu melalui fana. Yang ketiga yaitu insan kamil. Ibnu Farabi dan Abdul Karim Al-Jili menyebut sufi yang memiliki pengalaman batin dengan Tuhannya sebagai insan kamil. Maksudnya itu, penampakan diri Tuhan itu meliputi nama-nama, sifat-sifatnya dalam diri manusia. Jadi semua nama-nama baik Allah, sifat-sifat baik Allah itu sudah ada di dalam diri manusia itu. Insan kamil itu merujuk pada manusia yang memiliki sifat yang paripurna sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah atau bentuk ahsani takwim atau ciptaan yang sempurna. Yang keempat, makrifat. Istilah ini dimunculkan oleh Al-Ghazali menggambarkan seseorang yang mampu menyikap tabir-tabir cahaya ilahi, di mana antara sang sufi dan Tuhannya itu tiada tabir yang menghalangi. Seseorang yang sampai pada tingkat ini itu mampu menyikap tabir-tabir rahasia Allah dalam kehidupan ini. Yang kelima, mahabbah, merupakan pengalaman batin yang dirasakan oleh Robiah Adawiyah. Tahu nggak siapa itu Robiah Adawiyah? Nah, Robiah Adawiyah itu merasakan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah, di mana ia menyembah Allah atau penghambaannya kepada Allah itu bukan mengharapkan surga ataupun karena takut neraka, tetapi ia itu benar-benar merasakan rasa yang sangat penuh rasa cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu wihdatul wujud. Pencapaian tertinggi yang diidam-idamkan oleh seorang sufi adalah bersatunya sang pecinta dan yang dicinta. Sweet banget ya. Maka konsep penyatuan ini sejatinya bagi Ibnu Arabi menyebut dengan istilah wahdat al-wujud, dan hanya insan kamil yang dapat merasakannya. Nah, terdapat perbedaan besar antara sufi dan orang awam itu dalam memahami Tuhan. Maka reaksi yang dihasilkan pun berbeda-beda. Adapun pengalaman spiritual tersebut yang dirasakan oleh Al-Ghazali atau ia menyebutnya yaitu mumayyizah atau menemukan kesadaran dalam dirinya akan keagungan Tuhan. Nah, ada juga nih Ibnu Arabi menyebut al-hayyah atau muncul kemaluan dalam dirinya ketika ia mulai mengenal Tuhannya. Jadi ketika ia mulai mengenal Tuhannya itu muncullah rasa-rasa malu, rasa-rasa bahwa ia itu masih sangat jauh dari kesempurnaan. Nah, dari berbagai macam itulah pengalaman-pengalaman spiritual sufi. Tapi tergantung juga dari bagaimana tingkat spiritual para sufi tersebut. Terima kasih.